Kalau proses berpikir mempengaruhi emosi, itu berarti kita melakukan strategi-strategi yang bisa membantu kita untuk mengubah emosi yang saat itu kita rasakan. Bahkan kita bisa memilih apa yang ingin saya rasakan saat ini. Oh, sistemnya kayak ini nggak sih Mbak? Sales, walaupun dia lagi misalnya perasaannya lagi nggak enak, tapi mereka tetap berusaha senyum. Situation selection kan salah satu strategi. Berarti kalau misalnya kampus itu nggak menyenangkan atau menakutkan, saya nggak mau ke kampus lagi, terus saya nggak kuliah, gitu kan? Bagaimana caranya supaya kerja tidak menguasai kita? Artinya kita yang harus tahu kan, bagaimana caranya mengendalikan kerja. Dan kita baru tahu cara mengendalikan kerja kalau kita tahu apa yang saya mau. Halo semuanya, perkenalkan saya Dinda Maharani, bisa dipanggil Dinda dari Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Kali ini saya sama Mbak Agnes Naulisyanipar, bisa dipanggil Mbak Agnes. Halo Dinda. Nah, Mbak Agnes ini adalah dosen di Fakultas Psikologi UI. Kalau boleh tahu ngajar apa aja Mbak? Macam-macam ya, di S1 ngajar ada perseptual, motor, motivasi, dan emosi. Mungkin Dinda masih ingat ya? Oh, dulu diajar. Dulu beda ya namanya. SSTL. Dulu namanya SSTL, Sistem Saraf dan Tingkah Laku. Terus ngajar apa lagi ya? Belajar mengingat dan berpikir. Kalau dulu namanya Kognitif. psikologi kognitif, betul. Kemudian juga ada psikologi sosial. Terus kalau S2 tuh saya ngajar neuropsikologi di profesi klinis. Terus ngajar juga kognisi sosial lanjut. Itu aja sih. Jadi sekitar kognisi. Oke, dengar-dengar tuh Mbak Agnes tuh juga penelitian ya Mbak? Ya pasti dong. Dosen. Kan dosen. Nah, kalau penelitian itu Mbak Agnes di sekitar kognisi juga? Boleh dong Mbak diceritain? Mulai dari mana ya? Ya sebenarnya sih saya nerusin aja ya dari apa yang sudah saya teliti selama S3, S2 bahkan. Jadi waktu S2 kan saya mulai meneliti soal bahasa dan kognisi. Apakah bahasa yang kita gunakan itu bisa mempengaruhi cara kita berpikir. Dan kemudian ternyata menarik. Terus saya lanjut lagi, masih juga soal bahasa, tapi kali ini bilingualism. Jadi bagaimana kebiasaan kita menggunakan dua bahasa dalam keseharian itu bisa selain mengubah cara kita berpikir juga mengubah cara kita merasakan stimulus-stimulus emosional. Dan di sini saya juga menggunakan teknik neuroimaging dan juga pokoknya teknik neuroscience, pengukuran neurosaintifik. Jadi waktu PhD saya nerusin aja apa yang udah diteliti. Cuman waktu itu fokusnya kan lebih ke pengaruh emosi pada kognisi. Nah sekarang di UI saya coba nerusin juga, tapi lebih ke pengaruh dari kognisi ke emosi. Oh, karena kognisi ke emosi dan emosi ke kognisi itu hubungannya beda ya Mbak? Bedanya bagaimana ya? Mereka tuh kayak sahabatan ya, kayak nggak bisa dilepasin, selalu saling mempengaruhi satu sama lain. Cuman memang kalau dilihat dari proses, kalau misalnya ya kita pikir-pikir gimana sih caranya, bagaimana mekanisme orang bisa merasakan sesuatu. Pertama-tama kan pasti ada situasi dulu, situasi yang mengelicit atau menghasilkan emosi tertentu pada kita. Kemudian situasi tersebut akan mengarahkan atensi kita. Atensi kita jadi tertuju pada hal-hal yang membangkitkan emosi itu. Bilanglah itu situasi yang membuat kita kecewa, marah, kayak gitu ya. Kemudian setelah atensi kita terarah ke aspek-aspek yang negatif itu, lalu muncul proses yang namanya appraisal. Appraisal tuh gimana cara kita menilai situasi tersebut. Apakah ini situasi yang mengancam, situasi yang membuat saya merasa hilang kendali, membuat saya merasa kecil, kayak begitu. Dan kemudian muncul respon emosional. Apakah kemudian saya lari, atau saya menangis, atau saya teriak, kayak gitu. Nah itu proses bagaimana emosi bisa mempengaruhi cara kita berpikir dan juga perilaku kita. Tapi bisa juga dibalik. Dan prosesnya sedikit berbeda kali ini ya. Kalau proses berpikir mempengaruhi emosi, itu berarti kita melakukan strategi-strategi yang bisa membantu kita untuk mengubah
emosi yang saat itu kita rasakan, bahkan kita bisa memilih apa yang ingin saya rasakan saat ini. Oh, sistemnya kayak ini nggak sih Mbak, sales walaupun dia lagi misalnya perasaannya lagi nggak enak, tapi mereka tetap berusaha senyum supaya perasaannya jadi lebih baik. Kayak gitu bisa Mbak? Bisa. Nah, menurut seorang ahli namanya James Cross, itu ada 5 jenis regulasi emosi. Menurut dia ya, itu ada yang namanya situation selection. Jadi saya udah tahu nih kalau suatu kelompok orang misalnya itu selalu bikin saya ngerasa marah, merasa sedih, merasa kecil, ya udah saya menghindari. Jadi saya menseleksi ya situasi mana, memilih situasi mana yang mau saya hadapi. Yang tidak mau saya masuki situasi tersebut ya saya hindari. Lalu juga ada situation modification. Jadi saya mencoba mengubah situasi karena saya nggak bisa menghindar lagi, saya harus masuk ke dalam situasi tersebut. Jadi saya mencoba mengubah situasi tersebut. Kemudian yang ketiga itu adalah attentional deployment. Jadi bisa jadi ada hal-hal yang membuat atensi saya jadi tertuju ke hal-hal yang negatif kan, karena situasi tersebut tidak menyenangkan. Tapi saya juga bisa mengalihkan atensi saya deploy gitu ya ke hal-hal yang bagi saya memunculkan perasaan tenang atau lebih menyenangkan atau lebih netral gitu. Karena tidak semua aspek sebenarnya dalam satu situasi itu selalu absolut negatif kan. Itu attentional deployment. Bisa juga dengan teknik reappraisal. Jadi saya coba ubah cara berpikir saya, penilaian saya mengenai situasi tersebut. Benarkah situasi itu paling buruk gitu kan? Ada nggak sih yang lebih buruk, atau apakah selalu saya mengalami ini? Kan nggak juga kan, banyak hal dalam masa lalu yang lebih positif daripada ini gitu. Kemudian yang terakhir itu adalah expressive suppression. Jadi tadi contohnya sales ya. Sales sebenarnya dia ngerasa nggak enak, mungkin dia baru berantem sama orang tuanya di rumah atau kehilangan dompetnya, tapi dia ada pekerjaan dan sebagai seorang profesional kan dia harus harus siap gitu ya dengan wajah ramah gitu kan menghadapi pembeli. Seringkali dia harus suppress itu kan. Nah itu yang namanya expressive suppression. Dia tidak ubah cara berpikirnya, jadi reappraisal nggak ada di situ. Attentional deployment juga mungkin sulit. Perhatiannya tetap tertuju pada perasaan internalnya dia. Jadi di dalam mungkin bergejolak, tapi dia suppress semua. Jadi dia tetap tersenyum gitu. Gitu. Tapi sebenarnya itu hanya ekspresif di luar. Ekspresi di luar aja, itu yang istilahnya expressive suppression. Yang menarik di Indonesia, menurut Dinda lebih banyak yang mana? Ini yang terakhir ya, ekspresif ini. Itu yang menarik. Dan masih ada perdebatan ya sebenarnya. Sebenarnya regulasi emosi expressive suppression ini kontribusinya besar nggak sih ke kesehatan mental, membuat kita semakin sehat mental atau enggak? Dan dari hasil penelitian saya dengan mahasiswa-mahasiswa saya, ini kayaknya enggak gitu. Justru membuat kita tidak bisa berpikir dengan efisien, dengan efektif, betul, dengan jernih. Karena ternyata expressive suppression itu justru menghambat kemampuan kita untuk bisa menghalau hal-hal yang tidak relevan untuk masuk ke pikiran kita. Jadi kita tetap berasa negatif dan kita nggak ada closure-nya, tidak ada. Cuman di repress aja kan. Dan itu akan numpuk ya istilahnya. Exactly. Nah, tapi hal ini sempat diteliti juga ya sama peneliti lain, cuman bukan dari Indonesia ya, dari luar negeri. Dia bikin cross cultural studies dan dia dari Asia juga. Dia bilang ini mungkin ya untuk kultur tertentu kayak kultur kolektif. Kan kultur kolektif itu kan yang namanya emosi negatif tuh harus ditahan ya. Karena kan namanya kolektif ya. Bisa gampang menyebar kan ke yang lain. Jadi yang perasaan marah, perasaan apa tuh mesti dihambat gitu kan ekspresinya. Ya nggak apa-apa, mungkin lebih sehat mental kalau di kultur kolektif gitu. Nah tapi saya dan mahasiswa-mahasiswa saya akan counter ini sih, karena riset kita nggak menunjukkan demikian.
Oke, kultur kolektif itu kalau boleh tahu ya Mbak, berarti yang kayak di Indonesia gini, yang Ya. harus tetap senyum gitu. Iya, yang saya maksud tuh jadi kalau kita ngerasa sedih, ngerasa marah itu tidak diekspektasikan untuk diekspresikan di kultur kolektif. Sangat berbeda dengan kultur individualistik seperti misalnya Amerika, terus Eropa. Mereka cenderung fair gitu. Kalau gue marah ya gue bebas ekspresikan gitu ya. Bahkan kan kadang-kadang mereka pakai begini kan, ngeri ya, jangan ditiru adik-adik. Bisa disensor. Ya bisa disensor, pakai jari tengah, pakai bahkan kata-kata yang digunakan juga bisa sangat, dan itu lazim ya buat mereka, bisa kita dengar dari kultur tertentu, bahkan kultur hip hop kayak gitu ya. Itu nggak apa-apa, ekspresikan aja gitu, karena itu hak masing-masing kan, dan orang lain harus respect bahkan. Gitu, selama tidak mengganggu ketertiban umum tentunya. Nah, tapi kalau di kultur kolektivistik enggak, karena apa yang kelompok kita rasakan itu dianggap tanggung jawab juga dari diri kita. Jadi kalau kamu ngerasa kecewa, ngerasa sedih, ngerasa marah, jangan bawa-bawa yang lain, jangan diungkapkan lah supaya tidak menyebar ke yang lain. Iya. Gitu. Marah di rumah jangan dibawa ke sekolah gitu. Itu bisa, tapi juga kalau perlu nggak perlu diungkapkan bahkan. Oke, nggak usah dibawa sama sekali. Nggak usah dikeluarkan. Kalau mau ke kamar itu lebih enak ya, ke kamar, terus di kamar mungkin nangis sendirian, ya kan. Padahal kita kepingin, seringkali kan kita pengen mengekspresikan ini pada orang lain juga kan. Kita pengen mendapatkan acceptance dari orang lain. Bisa paham dong perasaanku, kayak gitu kan. Nah itu yang lebih mudah untuk perasaan-perasaan positif ketimbang negatif gitu, kalau di kultur kolektivistik. Ya sih, kadang-kadang kalau kita di Indonesia suka gitu ya, aduh salah ya kayaknya aku marah gitu, padahal kan harusnya dikeluarin ya Mbak. Iya dikeluarin, dan dikeluarinnya tuh juga bisa dipahami ya, bukannya kemudian membuat orang jadi merasa terancam, orang lain terancam atau mengganggu ketertiban umum, tapi bahwa dia bisa mengekspresikan kekecewaan, atau seorang individu tuh bisa mengekspresikan kesedihannya, itu harusnya dihargai. Tapi ya itulah kultur kita ya. Menurut saya hasil riset kami bukan berarti kemudian bilang bahwa expressive suppression itu absolutely buruk. Tapi kita mau bilang bahwa harus ada kesadaran juga bahwa sisi negatifnya, kalau ini menjadi regulasi emosi yang utama atau bahkan satu-satunya digunakan, bisa biayanya adalah kesehatan mental kita gitu. It will cost our mental health. Jadi lebih baik sebaiknya anak muda itu tidak hanya tahu bagaimana mensupras emosinya, tapi juga tahu opsi lain untuk mengubah emosi yang dia rasakan. Dan itu kan ada banyak. Ada banyak. Sebenarnya saat ini kan ada reappraisal ya kan, jadi mencoba melihat sisi positif dari suatu situasi yang tidak menyenangkan. Atau juga bisa misalnya dengan meditasi, mindfulness. Dinda coba juga kah? Iya, biasanya 10 menit gitu. Iya. Nah, itu kan sebenarnya strategi yang bagus banget ya, kayak life saver toolkit lah. Karena kita nggak bisa selalu ngandelin orang lain kan. Orang tua nggak selalu ada sama kita. Kalau Dinda pergi ke luar negeri untuk sekolah, sendiri dong. Iya, sendirian kan, nggak ada orang tua, terus nggak ada teman-teman dekat, ya kan. Mau nggak mau, kalau Dinda ngerasa sedih, mungkin bisa dengan meditasi untuk membuat kesedihan itu tidak menguasai cara Dinda berpikir kan. Jadi masih bisa berfungsi dengan baik kayak gitu. Oke, I see. Sebenarnya aku tuh tadi penasaran sama situational selection. Kayak berarti ini tuh bukannya jatuhnya kayak negatif gitu ya, karena situational selection aku memilih untuk nggak make situasi itu. Jadi kalau misalnya di sekolah ada yang nggak enak, di kampus nggak ada yang nggak enak, aku nggak mau dong ke kampus kayak gitu. Nah, tapi ternyata realita nggak bilang gitu kan? Iya, betul. Ada kalanya situasi tersebut harus tetap kita jalani.
Nah, tapi ada juga situasi-situasi di mana kita tetap bisa melakukan situation selection. Oh, Ya kan? oke. Kayak gimana tuh, Mbak? Macam-macam sebenarnya contohnya ya. Dulu tuh, misalnya gini. Dulu waktu saya kecil ya, saya tuh suka diganggu tuh sama sekelompok anak biasa lah ya, anak SD ya. Ada yang suka ngeganggu, ada yang diganggu. Nah, saya tetap bisa memilih kan, memilih untuk tidak berteman dengan dia, atau tidak berada di dekat dia. Jadi saya menghindari situasi di mana ada dia, karena keberadaan dia memunculkan situasi yang Tidak membuat saya menyenangkan. takut, ya kan? Nah, itu contoh aja. Kalau dalam situasi itu kan tidak ada konsekuensinya hanya membantu saya untuk tetap thriving ya, untuk tetap bisa melewati masa sekolah saya kan. Tapi tidak ada konsekuensi, misalnya kewajiban studi saya jadi terbengkalai. Nah, sebenarnya yang juga penting dipahami itu adalah semua teknik tadi, termasuk situation selection, itu benar tadi yang dibilang Dinda ya. Bukan berarti positif atau negatif, mereka tuh alat kan, strategi. Seringkali ada orang-orang yang salah pilih. Kayak misalnya tadi, situation selection kan salah satu strategi. Berarti kalau misalnya kampus itu nggak menyenangkan atau menakutkan, saya nggak mau ke kampus lagi, terus saya nggak kuliah, gitu kan? Terus saya jadi nggak lulus, padahal orang tua udah bayar. Kan? Nah itu kan sebenarnya pilihan yang buruk ya kan, seharusnya dia memilih strategi yang berbeda. Nah ada orang-orang yang tidak mampu untuk menentukan strategi yang tepat. Nah ini yang menarik sebenarnya, jadinya saya sama mahasiswa-mahasiswa saya tuh tertarik untuk melihat kapan regulasi emosi tertentu itu efektif atau tidak. Gitu. Dan ini kemungkinan tergantung dari cara kita berpikir, tapi di level yang otomatis gitu. Jadi kalau appraisal misalnya, reappraisal, dia kan levelnya sadar, sudah disadari. Situation selection juga sadar. Attentional deployment itu juga sadar, karena kita mendistraksi atensi kita secara sadar. Iya, betul. Tapi yang saya maksud ini adalah regulasi-regulasi emosi tadi kemungkinan hanya bisa efektif dalam kondisi-kondisi tertentu, dan kondisi ini ditentukan oleh cara kita berpikir. Nah, dalam hal ini saya melihat proses kita, kemampuan kita menghambat informasi yang tidak relevan, tapi di bawah sadar. Ya. Nah, itu kita ukur menggunakan instrumen khusus yang kita ciptakan, mengikuti literatur yang sudah ada. Namanya tuh emotional stroop, kemudian ada juga negative affective priming task. Nah, lewat tugas-tugas ini kita bisa mengukur secara implisit. Jadi partisipan itu nggak tahu kalau mereka lagi diukur kemampuan menghambat pikirannya. Gitu. Karena pengukuran ini ya tadi ya sifatnya di level yang bawah sadar, jadi otomatis dengan reaction times gitu. Dan dari situ kita bisa lihat, oh ternyata pada orang-orang tertentu, terutama yang kemampuan menghambat pikiran itu buruk, si apapun regulasi emosi yang dipilih sebagus apapun, misalnya reappraisal nih yang paling bagus, itu nggak bisa berhasil. Aku dapat insight sih, jadi kayak ternyata walaupun kita belajar gimana cara regulasi emosi, gimana cara pikiran kita mempengaruhi emosi kita, ada memang orang-orang tertentu yang dia secara bawah sadar dia nggak bisa aja gitu merubah itu menjadi lebih positif. Iya, which is why teknik reappraisal itu sangat sulit untuk disarankan pada orang-orang yang depresi. Gitu. Mungkin aku pengen tanya sih, reappraisal itu kalau biar lebih jelasnya itu apa sih, Mbak? Yang tadi ya, reappraisal tadi kan mencoba untuk melihat sisi positif dari satu situasi yang tidak menyenangkan. Contohnya tuh misalnya dari film apa ya, Life is Beautiful kalau nggak salah, film yang settingnya itu di masa Perang Dunia Kedua di Italia. Ya kalau nggak salah tahun 42 gitu ya.
Kemudian itu masa-masa di mana Nazi kan mengejar-ngejar orang-orang Yahudi. Nah ini settingnya di negara Italia. Dan di situ ada seorang bapak dengan anaknya. Mereka mencoba melarikan diri dari kejaran Nazi. Seorang anak tentu takut ya kalau dia harus selalu berpindah-pindah sembunyi dari satu tempat ke tempat yang lain. Tapi si bapak tuh bisa menjelaskan bahwa ini seru loh, kayak main detektif kayak gitu kan. Oh iya ya, benar ya Pak. Iya. Terus misalnya kalau ada tentara Nazi yang lewat, biasanya kan anak-anak takut ya, anak-anak yang Yahudi terutama kan takut ngelihat tentara Nazi. Tapi nanti bapaknya tuh mencoba memperagakan gerakan-gerakan tentara Nazi tadi, seakan-akan itu lucu gitu loh. Ini loh kayak badut kan jadinya kayak begitu. Jadi si anak yang tadinya harusnya merasa takut, dia jadi merasa happy. Karena kayak game perang ya. Padahal kan sebenarnya lagi perang kan. Nah itu yang namanya reappraisal sebenarnya. Oke. Dan orang-orang tertentu nggak bisa melakukan ini. Nah pada orang depresi ini yang menarik ya, dari banyak penelitian, mereka itu adalah orang-orang yang jauh lebih mudah bias ke hal-hal yang negatif. Sehingga working memory-nya tuh dipenuhi sama hal-hal yang negatif. Di sisi lain, kemampuan dia menghambat hal-hal yang positif karena mereka tidak relevan, itu lebih mudah, lebih bagus daripada yang negatif tadi. Nah, padahal reappraisal tadi kan harus bisa melihat sesuatu yang positif kan. Orang depresi susah. Orang yang sudah didiagnosa mengalami depresi atau anxiety itu lebih sulit untuk reappraise. Oke. Iya sih, aku kemarin tuh sempat nonton cerita salah satu YouTuber Singapura gitu, dia mengalami masa depresi. Support sistemnya ada, orang tuanya selalu nelpon, ada psikolognya, pacarnya selalu ada sama dia, sampai akhirnya pacarnya itu mundur karena dia nggak bisa keluar dari jurang depresinya itu. Dia tetap ngelihat segala sesuatu, mengasosiasikan segala sesuatu, betapapun bagusnya itu dengan hal-hal yang negatif. Iya betul. Itulah masalahnya. Bagaimana mungkin orang kalau sudah berada dalam kondisi psikologis seperti itu, kita ajarin reappraisal. Dia ya udah kan? terlanjur asosiasinya tuh negatif. Betul. Nah jadinya itu juga yang kami dapatkan ya, bahwa dalam dalam riset kami yang melihat bagaimana orang-orang yang cenderung depresif itu cara berpikirnya seperti apa, apakah dia punya tadi kemampuan untuk menghambat hal-hal yang negatif dan yang positif tadi. Dan ternyata memang benar, khusus untuk hal-hal yang negatif itu mereka sangat sulit, sehingga ini mengarahkan mereka pada simptom-simptom depresif dan anxiety. Nah, jadi ini juga menarik karena ternyata di luar negeri sudah ada banyak penelitian yang dari sekitar tahun 2010 saya rasa, penelitian bagaimana melatih orang untuk bisa menghambat hal-hal yang negatif dan tidak relevan untuk masuk ke pikirannya dia. Nah, ini yang disebut sebagai cognitive bias modification. Bisa menggunakan negative affective priming task dan emotional struct task juga gitu. Cuman ini belum berkembang di Indonesia dan saya juga masih hati-hati ya untuk membawa paradigma ini ke sini karena saya ngerasa ini masih masa-masa awal ya untuk memahami apa yang membuat orang itu bisa adaptif, bisa bahagia, dan bagaimana proses kognitif bermain di sana. Bagaimana ini bisa mempengaruhi regulasi emosi untuk bisa efektif atau tidak. Sehingga saya rasa itu dulu yang kita dalami gitu ya sama mahasiswa saya mungkin selama 5 tahun ke depan. Baru kemudian kita coba untuk gimana nih mengadopsi tadi cognitive bias modification training gitu. Oke, nah kayak supaya kita sama-sama paham ya Mbak, negative affective priming task itu kayak apa sih Mbak? Ini menarik karena mahasiswa saya juga harus menjelaskannya pada dosen-dosen penguji yang juga kurang paham ya. Negative affective priming task itu adalah semacam computerized experiment gitu ya, yang kita program dengan kita menggunakan software Open Sesame.
Oke. Itu open source program, open source software, jadi nggak susah untuk mendownload, menginstallnya gitu. Cuman untuk pembuatan negatif affective priming itu menarik karena dia selalu melibatkan adanya prime stimulus dengan probe stimulus. Oke, ada prime stimulus dan probe stimulus. Nah, untuk setiap stimulus ini ada dua kata, di atas dan di bawah. Kata yang di atas itu disebut sebagai distraktor. Oke. Kata yang di bawah itu disebut sebagai target. Oke. Kedua kata itu ada di prime stimulus dan probe stimulus ya. Oke, prime itu yang utama, probe ini yang mengikutinya. Prime itu yang pertama ya, betul. Yang probe yang kedua gitu. Jadi selalu sepasang gitu ya. Nah, tugasnya partisipan itu adalah menilai apakah kata-kata target, jadi kata-kata yang di bawah itu kata-kata positif atau negatif. Jadi yang dia lihat tuh kata-kata aja, kayak misalnya kata cinta kan positif ya. Kecuali kalau orangnya aneh ya. Saya sudah sakit hati, cinta itu negatif terus gitu ya. Atau misalnya uang lah, masa cuan enggak? Pasti positif kan. Terus kata-kata negatif misalnya benci atau ngotot kayak gitu. Nah, itu aja yang jadinya mereka hanya diminta untuk fokus ke kata-kata yang di bawah dan menghiraukan kata-kata yang di atas. Oke. Nah, sebenarnya mekanismenya tuh begini, kalau misalnya mereka udah lihat prime stimulus, terus mereka harus mengkategorisasi kata target di situ, berarti mereka sebenarnya baca kata distraktor juga kan. Oke. Bilanglah misalnya kata distraktornya itu kata negatif, misalnya benci gitu ya. Tapi kan dia nggak boleh menghiraukan itu kan, dia harus menghalau itu. Oke, dia hambat itu kan untuk masuk ke pikirannya, dia fokus ke kata target. Nah, pada saat dia mengerjakan probe stimulus, sama juga kan, dia harus mengkategorisasi kata target dan menghiraukan kata distraktor kan. Nah, kalau kata target di probe stimulus itu adalah kata negatif juga, padahal sebelumnya dia sudah menghambat hal-hal yang negatif, maka kecepatan dia untuk merespons kata target di probe stimulus tersebut akan menjadi lebih lambat. Jadi yang dilihat itu efek dari proses inhibisi distraktor di prime stimulus, bagaimana efeknya ke pemrosesan target di probe stimulus. Wah, banyak kayak informasinya. Aku penasaran lagi nih Mbak, kan ada yang namanya situational modification ya, balik lagi tadi ada situational selection, situational modification. Nah, kalau situational modification ini gimana ya, apakah akan lebih sulit untuk dilakukan karena kan kita harus merubah lingkungannya gitu. Lebih sulit atau enggak ya? Mungkin enggak juga, tergantung. Saya rasa juga orang akan memilih strategi itu kalau menurut dia accessible gitu. Jadi kalau nggak accessible dia nggak akan lakukan. Misalnya bilanglah kamu seorang ibu gitu punya anak ulang tahun, ngerayain ulang tahun gitu ya. Terus biasalah pasti ngundang anak-anak lain ya, anak tetangga kita waktu kecil dulu kan. Terus kan anak-anak tuh suka aneh-aneh ya, ada yang berantem lah tiba-tiba gitu ya, atau ada yang nangis lah mendadak. Nah, kamu sebagai seorang ibu kan berusaha memodifikasi itu kan. Iya, betul. Oh iya, denger lagu dulu yuk, joget dulu gitu. Nah, itu contoh situation modification. Contoh mudahnya yang kayak gitu. Contoh mudahnya aja. Oke. Nah, terus tadi kan udah dibahas semua kayaknya ya. Tapi berarti kalau menurut Mbak Agnes nih salah satu yang paling cocok itu adalah appraisal gitu ya? Ya, sejauh literatur psikologi selama ini ya, sejauh ini ya mereka menganjurkan reappraisal sebagai teknik yang paling adaptif. Adaptif tuh maksudnya membantu kita untuk sehat mental. Oke, tapi itu kan kayak tadi ya udah ada penelitiannya segala macam dan ternyata ada beberapa orang yang nggak bisa gitu melakukan reappraisal. Selain reappraisal tuh ada lagi nggak sih Mbak? Yang bisa dilakukan gitu untuk regulasi emosi. Ya, salah satu contohnya mungkin mindfulness bisa. Lalu distraction itu menarik ya karena saya tahu banyak anak muda
memilih itu. Saya sendiri juga sering memilih itu. Misalnya kan kalau kita lagi bete gitu, terus kita sering dengerin lagu-lagu di YouTube, ya lagu-lagu yang bisa membuat mood kita lebih positif. Itu salah satu bentuk distraction. Nah tadi kan kita udah bahas nih kayak ada mindfulness, ada distraction gitu. Nah kalau misalnya distraction ini kan ada banyak anak muda tuh yang milihnya kayak oke, kita overwork demi bisa move on, kita harus kerja terus, nggak usah tidur, nggak usah apa, aku nggak mau mikirin dia. Kalau gitu gimana Mbak? Itu kayaknya bukan, maksudnya dia mencoba untuk mendistraksi fokus dia ke perasaan negatifnya dengan cara kerja kayak begitu. Iya. Oh. Kerja sampai tipes kalau anak zaman sekarang. Karena mungkin kerja itu bisa membantu dia untuk mengisolir dirinya juga ya. Terutama menghindar dari hal-hal yang bikin dia sakit itu ya, atau bikin dia sedih. Ya itu tentunya kalau sampai overwork nggak bijak ya. Tentunya distraksi itu disarankan sejauh itu bisa membantu kita untuk meningkatkan mood kita sementara waktu gitu. Karena distraksi terus-terusan juga tidak membantu, ya kan? Yang dibutuhkan kan sebenarnya gimana pada saat mood kita udah lebih baik, terus kita bisa melakukan problem solving, mencari solusi atas masalah yang dirasakan. Bahwa kalau misalnya kita melakukan kesalahan ya berarti kedepannya saya harus bagaimana, kayak gitu kan. Atau kalau misalnya saya ada problem di kantor, kira-kira solusinya seperti apa, kayak gitu. Nah, yang diharapkan kan itu. Jadi distraksi, kemudian mindfulness, itu semua kan sebenarnya strategi yang membantu supaya kita bisa, mood kita tuh lebih netral atau lebih positif sementara waktu, sehingga kita tetap bisa berfungsi lagi gitu. Oke, nah sebenarnya mindfulness nih bahasanya udah lumayan awam ya, tapi mungkin teman-teman di rumah ada yang nggak tahu nih, boleh nggak Mbak dijelasin mindfulness itu apa ya? Sebenarnya dia kan semacam, saya sendiri juga bukan ahli mindfulness ya, tapi sebenarnya dia kan membantu supaya atensi kita itu tidak lagi fokus pada perasaan kita, gitu ya. Karena yang membuat orang itu jadi berada di lingkaran setan, yang kita sebut sebagai kondisi ruminasi gitu ya, itu adalah ketika dia terlalu fokus sama diri dia dan perasaan negatif yang dia alami gitu. Nah, mindfulness itu kan membantu supaya atensi kita itu dialihkan ke proses pernafasan, misalnya ke nafas kita, kemudian juga ke sensasi yang kita rasakan, ya kan. Jadi itu membuat kita merasa kini dan di sini gitu kan, merasa here and now. Exactly. Nah, itu membantu kita untuk berada dalam tadi lingkaran setan ruminasi ya. Jadi ketika kita berpikir berputar, circling gitu tanpa arah gitu ya, mengenai apa yang tadi yang negatif tadi gitu yang dalam diri kita. Seperti itu. Balik lagi ke ruminasi. Jadi ruminasi ini adalah kondisi di mana yang kita pikirin itu adalah emosi negatif terus gitu ya Mbak? Emosi negatif yang ada di diri kita. Oh oke. Jadi bukan ke orang ya, tapi bukan ke kita. Orang. Salahku apa, masalahku apa gitu. Iya. Jadi orang yang ruminasi tuh bisa mikirin tentang satu persoalan, baik secara konseptual maupun juga secara emosional gitu. Nah, yang paling parah itu adalah ketika dia sudah sampai ke level emosional, di mana dia jadi terjebak. Istilahnya tuh jadi terikat atau ya dia jadi seperti nggak bisa lepas dari perasaan negatif itu. Oh oke. Entah itu perasaan bersalah, perasaan sedih, atau perasaan marah gitu ya. Itu yang disebut sebagai rumination. Oke, jadi kayak misalnya perasaan marah gitu. Jadi bisa jadi dia marah terus-menerus. Misalnya ada orang yang melakukan kesalahan dan dia nggak bisa melepas rasa amarah itu, akhirnya nggak mau lagi bertemu dengan orang itu dan kayak gitu-gitu ya Mbak, kalau ruminasi itu. Iya. Secara umum efeknya efek negatif ya, moodnya mood negatif. Kalau emosinya mungkin bisa berubah gitu. Bisa dari marah terus jadi sedih, kecewa atau apa gitu. Tapi intinya semuanya tuh moodnya negatif. Nah, itu yang ruminasi itu juga salah satu
bentuk regulasi emosi, Oke. tapi tidak adaptif, tidak sehat. Tidak sehat. Gitu. Berarti kayak ada dampak jangka panjangnya kayak expressive suppression tadi ya Mbak? Expressive suppression berbeda dengan rumination, berbeda. Karena expressive suppression dia tidak melibatkan tadi ya pemikiran secara berputar, lalu fokus ke perasaan negatif, itu enggak. Dia justru mensupres itu semua. Oh, oke. Tapi kalau kita orang yang cenderung mudah ruminasi, plus kita juga melakukan expressive suppression ya sudah Kapan bisa emosinya keluar exactly, gitu. udah jelas nggak bakal sehat mental. Oke, kalau mau sehat mental itu tetap harus mengeluarkan emosi itu boleh gitu kan, tapi dengan cara yang benar. Diregulasi artinya. Betul. Oke, ada nggak sih Mbak tips-tips gitu meregulasi emosi yang baik? Ya tadi ya yang seperti sudah sempat kita bicarakan, mindfulness, meditasi itu satu strategi yang bisa diadopsi karena dia tidak mahal, ya kan? Sangat murah dan bisa dilakukan kapanpun sebenarnya kalau kita sudah melatih diri kita secara disiplin. Yang saya tahu itu sangat sulit ya. Kemudian reappraisal itu menurut saya sangat penting dan skill yang perlu dipelajari dari kecil sebenarnya. Bagaimana kita mencoba melihat semua situasi yang buruk itu tidak hanya dari aspek negatifnya saja, tapi juga dari aspek positifnya. Itu reappraisal. Kemudian kalau teknik distraction menurut saya nggak perlu diajarin ya. Kayaknya kita semua udah punya insting untuk mendistraksi diri kita. Tapi tentunya jangan sampai tadi ya overwork sehingga bisa kurang makan, kurang tidur, terus akhirnya mati. Saya mau bilang tipes loh. Ngeri banget kan kalau sampai tipes gitu. Yang mau saya kasih tahu juga bahwa regulasi emosi itu sebenarnya salah satu core atau bidang studi yang sangat penting mendasar dalam psikologi, dan dia itu tidak hanya melibatkan perbuatan, tapi juga melibatkan cara berpikir. Nah, banyak yang belum kita pahami sepenuhnya mengenai cara berpikir dan bagaimana dampaknya pada efektivitas regulasi emosi. Nah, ini yang saya coba pahami dan saya harapkan nanti hasilnya bisa bermanfaat buat masyarakat, buat mahasiswa juga. Ya. Tapi yang pasti itu coba untuk lebih sadar diri dengan cara berpikir kita dan belajar untuk melatih strategi regulasi emosi yang tepat. Oke. Dari tadi tuh kita udah bahas tentang pikiran, emosi gitu ya Mbak. Tapi aku tuh tadi agak nge-note di bagian awal, Mbak Agnes itu di awal ngelakuin penelitian tentang bahasa dan emosi gitu ya Mbak. Apa sih Mbak sebenarnya hubungan antara bahasa dan emosi ini gitu? Boleh dijelasin? Ya, yang saya teliti waktu PhD itu kan adalah bagaimana kebiasaan kita untuk menggunakan dua bahasa dalam keseharian, yaitu menjadi seorang bilingual, itu bisa berdampak pada kemampuan kita memproses atau kemampuan kita merasakan emosi dari stimulus-stimulus emosional gitu ya. Dalam hal ini maksudnya kata-kata, karena tadi saya sudah tunjukin bahwa kata-kata tuh bisa membawa emosi tertentu kan. Misalnya kayak cinta emosinya positif, terus benci itu emosinya negatif, dan ada yang netral kayak misalnya jendela atau teori itu kan cenderung netral aja gitu ya. Nah, pada seorang bilingual dia harus bicara dua bahasa. Jadi kata-kata seperti cinta itu akan di-encode dalam dua bahasa. Kalau misalnya dia pembicara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, maka dia akan encode di memorinya dalam label love dan label cinta. Cinta. Betul. Konsepnya sih mungkin sama gitu. Nah, yang menarik adalah proses pemerolehan bahasa ini. Kalau misalnya kita bayangkan, saya pembicara bahasa Indonesia dan Inggris, bahasa pertama saya Indonesia, bahasa Inggris saya baru pelajari waktu les waktu SD. Nah, berarti kan
waktu saya belajar bahasa Indonesia itu saya sedang masa perkembangan dan saya belajarnya itu kan lewat interaksi yang sangat emosional dengan orang tua. Kalau saya ketawa, ibu saya bilang, "Oh, lucu," kayak gitu kan. Saya jadi memperoleh kata-kata dan tidak hanya label aja tapi emosinya juga. Karena kan ada pengalaman experientialnya kan ya. Iya, ada aspek pengalaman psikologisnya di situ. Sementara pada saat saya belajar bahasa Inggris, saya belajarnya di mana? Ya di ruang kelas atau ruang tamu sama guru les, netral. Guru les kan nggak meluk-meluk, mungkin agak negatif karena ujian. Iya, bahkan negatif, betul. Jadi bahasa emosi dalam bahasa kedua dibandingkan dengan bahasa pertama itu sangat berbeda. Walaupun konsepnya sama, tapi kalau itu dalam bahasa kedua kayak ada jarak. Nah, itu yang saya coba ukur dampaknya bagaimana pada reaksi emosional kita lewat pengukuran tadi reaction times juga sama pengukuran lewat EEG. Nah, tadi dibilang ada jarak nih antara bahasa Inggris atau second language kita sama kedua. Emosi gitu ya, Mbak? Dengan emosi kita ya. Jadi kalau dalam kehidupan sehari-hari itu ada perbedaannya nggak sih, Mbak? Berasa. Salah satu konsekuensinya itu di dalam pengambilan keputusan. Jadi contohnya ada penelitian-penelitian dari Albert Costa dan teman-teman. Albert Costa ini udah meninggal kebetulan ya, baru aja. Mereka ngumpulin bilinguals ya, kemudian mereka punya skenario yang melibatkan menceritakan konflik moral. Pernah dengar nggak Dinda? Namanya tuh trolley dilemma. Belum. Trolley dilemma itu situasinya kayak begini. Jadi Dinda melihat misalnya ada 5 orang terikat di rel kereta. Terus Dinda tahu bahwa rel kereta di mana 5 orang itu terikat itu akan dilewati oleh kereta troli yang akan meluncur, gitu kan? Nah di saat yang sama Dinda melihat ada jembatan melewati atas rel kereta tersebut dan di atas itu ada orang yang sangat besar. Kalau misalnya Dinda dorong orang itu dorong orang itu jatuh, maka dia bisa menghambat lajunya kereta sehingga bisa menyelamatkan 5 orang. Tapi Dinda juga mungkin tidak tega untuk melakukan hal itu kan? Iya. Sehingga Dinda akan terpaksa memilih untuk membiarkan 5 orang ini yang terikat ini meninggal. Iya, jadi ada dilema moral di situ, moral dilema. Dilema yang akhirnya saya memutuskan untuk nggak melakukan apa-apa. Belum tentu. Itu yang mau dilihat. Mana pilihan yang akan dipilih oleh para bilingual ini, oleh Albert Costa ya. Jadi dia menampilkan cerita tadi dalam 2 bahasa, bahasa pertama dan bahasa kedua. Nah, bilinguals yang membaca situasi tersebut dalam bahasa kedua lebih memilih pilihan yang rasional, yang mana yaitu jatuh, yang mendorong orang yang berbadan besar itu untuk jatuh untuk menyelamatkan 5 orang. Ini yang kemudian dalam filsafat disebut sebagai utilitarianism, ya, atau consequentialism. Jadi menggunakan bahasa kedua membuat kita berpikir secara rasional karena ada jarak antara bahasa tersebut dengan emosi kita. Sementara bilinguals yang membaca situasi tersebut dalam bahasa pertama mereka nggak tega. Lebih banyak yang memilih untuk tidak berbuat apa-apa dan membiarkan 5 orang itu untuk meninggal. Itu yang disebut sebagai deontologism dalam filsafat etika. Dan berarti kalau misalnya, pantas kalau misalnya saya marah gitu ya, kadang kalau pakai bahasa Indonesia saya udah sampai gak bisa berkata-kata. Tapi ketika mengeluarkan itu dalam bahasa Inggris terasa lebih mudah. Lebih mudah, betul. Saya juga ngerasain itu. Dan kalau misalnya kita sedih, mungkin ketika kita ingin mengungkapkan perasaan yang terdalam lebih mudah dalam bahasa pertama ya. Kalau itu perasaan yang terdalam ya. Karena emosinya ada gitu ya. Lebih dekat dengan apa yang saya rasakan, konsepnya gitu. Karena ada banyak juga konsep-konsep yang
konsep-konsep emosi yang tidak ada di bahasa yang berbeda. Jadi misalnya kayak kangen ya, kangen dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya nggak ada longing, tapi kan itu beda ya. Iya sih. Longing tuh bisa semuanya gitu. I miss you. Ya miss juga kayaknya bukan, maksudnya kan kehilangan gitu kan. Iya sih. Itu juga lain. Ya, jadi kangen tuh kayaknya spesifik. Ada lagi contohnya kalau di Jerman itu Schadenfreude. Perasaan senang atas kemalangan orang lain gitu kan. Nah, di bahasa lain nggak ada, ya kan? Jadi maksudnya hal itu tentu bisa dirasakan sama semua orang, nggak cuma sama orang Jerman. Tapi hanya orang Jerman yang punya konsep itu secara leksikal gitu, secara kata-kata cuma orang Jerman. Di kita ada tapi tertawa di atas penderitaan orang. Tapi kan panjang jadinya kan. Sementara buat orang Jerman udah dibungkus jadi satu konsep, gampang kan terpikirkan sama dia gitu. Jadi kalau kamu orang Jerman mau cerita tentang perasaan tersebut mungkin lebih mudah pakai bahasa Jerman gitu kan. Oke. Oh, kayak makanya kalau di diary yang perasaan yang benar-benar di dalam itu lebih mudah. Dalam bahasa pertama kita atau bahasa yang memang kita familiar ya. Karena belum tentu bahasa pertama. Exactly. Betul. Yang penting sebenarnya dominasi dari bahasa tersebut. Ada kalanya karena kita lama hidup di negeri orang, jadi kita lebih dominan menggunakan bahasa kedua jadinya kan, daripada bahasa pertama. Gitu. Tapi bilingual ini bukan bahasa Jaksel kan, Mbak? Bukan. Kalau itu kan cuman apa ya namanya? Kayak ya bahasa slang gitu ya, apa ya istilahnya? Slang, gaul. Iya, bukan bahasa yang berbeda gitu kan. Oke. Bilingual ini berarti biasanya sama orang yang memang tinggal di luar negeri kayak gitu? Enggak juga. Kayak misalnya bahasa Jawa itu kan berbeda dengan bahasa Indonesia. Strukturnya berbeda, terus semantiknya juga berbeda. Bahasa Jawa itu lebih rumit bahkan daripada bahasa Indonesia kan. Contoh lagi bahasa Batak, dia juga punya struktur sendiri, semantik yang berbeda juga. Terus Indonesia tuh punya banyak sekali bahasa, ada sekitar 700-an bahasa yang benar-benar dia bahasa terpisah, termasuk bahasa Indonesia gitu. Berarti orang-orang Indonesia ini cenderung bisa ya, Mbak, kayak marahnya tiba-tiba kalau kayak bunda saya pakai bahasa Padang gitu. Iya, itu the luxury of being a bilingual kan ya, iya, betul. Atau multilingual, bisa milih jadinya supaya tetap bisa meregulasi emosinya. Oke, jadi bersyukurlah jadi orang Indonesia gitu ya, lebih gampang, kita bisa memilih. Iya, betul. Oke, apalagi ya Mbak, mungkin kalau misalnya aku tanya gitu ya, gimana sih Mbak saran Mbak gitu buat orang-orang yang sekarang merasa kesulitan meregulasi emosi? Ya coba untuk mempelajari strategi-strategi yang adaptif ya. Misalnya seperti tadi reappraisal atau mindfulness lewat meditasi misalnya, atau misalnya juga positive distraction. Jadi mendistraksi atensi kita dari hal-hal yang negatif ke hal-hal yang positif, misalnya dengan cara nonton video YouTube yang lucu-lucu. Semua ini masih oke menurut saya, bahkan bisa membantu kita untuk tetap berkembang, tetap mewujudkan potensi kita gitu ya, kapasitas kita sampai maksimal gitu, tidak terhambat oleh emosi-emosi negatif yang kita alami. Oke, nah kalau mindfulness ini kan ada meditasi gitu ya Mbak, berarti kalau yoga juga bisa Mbak? Yoga tuh bukannya sebenarnya dia kan olahraga ya. Saya sebenarnya kurang knowledgeable di bidang ini ya. Tapi yang saya tahu yoga itu sebenarnya dia lahir di India kan, dan dia tuh kayak semacam ritual yang dilakukan oleh para pelajar yang studi di ashram atau pokoknya sekolah di India itu. Jadi tradisi mereka tuh anak-anak tuh kan kalau baru bangun langsung studi kan ngantuk biasanya. Supaya bangun suruh olahraga dulu, olahraganya yoga. Gitu. Jadi sebenarnya positive distraction contohnya itu bisa lewat olahraga juga. Olahraga juga bisa.
kalau orang marah tuh di film-film suka sambil lari gitu ya. Forrest Gump ya, contohnya. Dia kan sedih banget tuh. Sedih banget waktu pacarnya meninggal ya. Pacarnya meninggal. Terus dia lari itu salah satu bentuk coping ya, regulasi emosi juga. Ada juga teman-teman saya yang seneng main basket kalau misalnya dia lagi bete gitu ya, itu juga bisa membantu. Terus dilempar-lempar gitu kan. Dulu pernah baca cerita punya masalah regulasi emosi, akhirnya disuruh boxing. Jadi mungkin dia tipe yang agresif ya. Kalau bukan tipe yang agresif mungkin tidak tertarik untuk boxing gitu. Kalau drum kan itu juga menarik. Musik itu menarik ya. Banyak, salah satunya adik saya, dia juga senang untuk menuangkan, mengekspresikan emosinya itu lewat musik. Jadi dia main musik gitu kalau dia lagi ngerasa sedih atau bete. Itu juga bisa. Kalau nulis Mbak, saya pernah denger nih kan kayak kebanyakan penulis itu suka orangnya tuh yang penyedih gitu. Iya, bahkan ada penelitian juga yang menunjukkan bahwa biasanya para penulis itu punya masalah mental. Saya penulis. Aduh, hati-hati. Tapi tentunya nggak semuanya ya. Kamu kan penulis yang punya latar belakang psikologi, jadi harusnya udah lebih aware gitu kan. Biasanya saya dengerin lagu yang sedih dulu, sampai saya sedih baru saya nulis emang Mbak. Oh alah, sampai harus seperti itu? Iya. Nah, ada para penulis-penulis hebat, itu tidak perlu seperti kamu. Karena mereka udah depresif. Jadi koneksi saraf mereka, sistem saraf mereka itu sudah sedemikian kuatnya gitu ya, membawa emosi negatif sehingga dia memang tulisannya tuh jadi bagus banget, jadi berasa gitu kan. Emosinya tuh berasa kalau kita baca. Tentunya saya sih berharap para penulis ini punya cara juga ya untuk meregulasi emosi. Misalnya kan seringkali kalau udah terdiagnosa depresif itu menulis saja nggak cukup. Jadi perasaan negatif itu akan terus melanda sehingga harus dibantu sama penanganan farmakologis misalnya, obat dari psikiater, atau juga dengan teknik-teknik tadi, strategi emosi, regulasi emosi yang tepat gitu. Nah, tapi banyak para penulis di sejarah sastra ya yang tidak punya pengetahuan ini, jadi mereka malah bunuh diri. Oke. Tapi aku juga baru tahu setelah belajar psikologi gitu. Nggak boleh kayak gitu. Iya, jangan. Ya nggak apa-apa, kamu kan aslinya sudah bahagia ya. Maksudnya ini menarik ya, karena kebahagiaan itu memang ada peran gen juga. Ada peran genetiknya dan ada istilah yang digunakan oleh para peneliti subjective well-being atau kebahagiaan itu sebagai positivity offset. Positivity onset. Onset. Jadi ada orang-orang yang dia tuh by origin gitu ya udah tinggi positivity-nya. Afeknya tuh udah lebih dominan afek positif ketimbang negatif. Tapi ada orang-orang yang dia itu cenderung lebih sulit untuk merasakan afek positif. Jadi positivity onset-nya tuh rendah. Ini kayak orang-orang yang sering melakukan ruminasi tadi. Iya, betul. Nah, yang menarik adalah di antara mereka yang cenderung tadi ya depresif ini yang lebih sulit merasakan emosi positif, mereka jadi lebih ekspresif di tulisan, di lukisan juga, musik juga, betul. Itu menarik sih, fenomena lain yang nggak langsung berhubungan ya. Tapi saya lihat mungkin Dinda itu termasuk yang positivity onsetnya udah tinggi ya. Jadi bahkan untuk punya penjiwaan dalam untuk kalau karakternya dalam situasi yang negatif harus membuat dirinya sedih dulu. I see. Ya, di penulis itu banyak ya Mbak, kayak kalau di ceritanya tuh J.K. Rowling yang nulis Harry Potter itu dia depresi juga. Oh ya? Iya, dan bahkan kalau di Harry Potter ini kan ada yang pakai tudung Dementor, itu adalah perumpamaan dia dari rasa depresinya dia itu karena menyerap semua kebahagiaannya. Jadi tudung yang bikin kita menghilang itu
Bukan ada yang makhluk baju hitam yang tudung. Dementor. Itu Dementor, bukan yang dia bisa Voldemort. Kalau Voldemort kan musuhnya, tapi kan ada yang pakai baju hitam semua, terus dia menghirup kebahagiaan. Itu Dementor. Itu menghirup kebahagiaan, dan itu yang dia rasakan pada saat dia lagi depresi. That's menarik ya. Iya gitu. Nah terus kalau misalnya masalah distraction nih ya Mbak, kalau misalnya mahasiswa itu kan kadang distractionnya adalah kerja sebanyak-banyaknya, yang kayak gitu-gitu kan Mbak. Iya. Menurut Mbak, di mana sih batas kita bisa menghentikan positive distraction ini? Sebenarnya yang membantu kita untuk bisa lepas dari kesalahan-kesalahan fatal ya dalam memilih apa yang harus saya lakukan gitu ya, atau pada saat saya merespon satu situasi yang emosional, itu adalah kita harus tentukan dulu tujuannya apa, tujuan hidup saya apa. Nah ini kan yang anak muda seringkali nggak tahu, nggak punya. Yang penting dia kerja atau yang penting dia ngelakuin aja apa yang mau dimauin orang tua gitu. Tapi apa yang dia mau sendiri, passionnya dia apa, terus apa yang dia inginkan dari situ, itu dia nggak tahu. Itu yang membuat kita bisa kehilangan kendali atas apa yang kita lakukan, ya kan? Bagaimana caranya supaya kerja tidak menguasai kita? Artinya kita yang harus tahu kan, bagaimana caranya mengendalikan kerja, dan kita baru tahu cara mengendalikan kerja kalau kita tahu apa yang saya mau sebenarnya itu. Jadi kalau aku nangkep nih ya Mbak dari tadi tuh berarti adalah setiap kali cara kita melakukan regulasi emosi itu boleh, tapi sementara jangan itu terus gitu. Iya, karena yang harusnya menjadi fokus itu adalah goalnya apa. Saya goalnya pengen lulus gitu. Iya, jadi saya harus fokus pada goal itu. Jadi yang menarik adalah regulasi emosi itu goal directed process, dan kita melakukan banyak sekali, misalnya pikiran kita, perilaku kita itu melakukan banyak sekali goal directed process. Salah satunya regulasi emosi yang tadi saya omongin itu kan yang secara perbuatan kan. Tapi ada juga goal directed process yang terjadi di level pikiran. Itu intinya sih semuanya harus jelas goalnya apa. Kalau misalnya saya mau lulus, tujuan yang lebih besar lagi ada nggak misalnya, itu akan lebih bagus lagi kalau ada. Ya ampun, nggak rasa ya Mbak Agnes. Udah selesai. Thank you banget buat informasinya, banyak banget bahasan kita, sampai Harry Potter kita bahas. Makasih udah hadir di talk show hari ini. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman semua. Amin. Thank you Mbak Agnes. Makasih Dinda.